Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas. Selalu ingat pesan Ibu. Senang sekali saya Suryo Pratomo bisa menemani Anda dalam bincang-bincang spesial dengan tema Media Bertanya, Doni Monardo menjawab, 44,9 juta orang yakin kebal COVID-19. Apa yang harus kita lakukan? Acara ini disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. Kita sama-sama ketahui Badan Pusat Statistik belum lama ini mengeluarkan hasil survei bulan September yang menemukan 17% orang Indonesia yakin tidak akan terpapar COVID-19. Angka tersebut setara dengan 44,9 juta orang dari jumlah penduduk Indonesia saat ini sekitar 270 juta orang. Keyakinan yang keliru ini tentu sangat membahayakan, apalagi bila melihat statistik bahwa 85% penderita COVID-19 masuk dalam kelompok orang tanpa gejala atau OTG. Komunikasi keduanya sungguh akan menjadikan OTG sebagai pembunuh dalam diam bila mereka menularkan kepada orang-orang yang punya penyakit bawaan atau komorbid. Komorbid seperti hipertensi, diabetes, dan jantung memiliki resiko fatal bila terjangkit COVID-19. Jadi, tidak ada pilihan lain bagi kita untuk menghentikan penularannya dengan cara mengubah perilaku sesuai protokol kesehatan. Dan telah hadir bersama saya di studio bersama ini, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Pak Doni, apa kabar Pak Doni? Kabar baik Pak Tommy. Pak Doni, kelihatan baru kembali dari daerah. Minggu lalu saya dengar Bapak berkunjung ke wilayah barat Indonesia, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Aceh. Minggu ini Bapak melakukan kunjungan ke 4 provinsi, Gorontalo, Sulawesi Utara, Papua, di Kepulauan Biak, dan ke Bali. Apa yang Bapak tangkap dalam perjalanan ke timur dan ke barat Indonesia ini, Pak? Terima kasih Pak Tommy. Para pemirsa sekalian, perlu saya jelaskan bahwa tugas saya selaku Ketua Gugus Tugas mendapatkan instruksi dari Bapak Presiden Jokowi untuk memperhatikan seluruh wilayah nasional kita, terutama daerah-daerah yang memiliki potensi terjadinya peningkatan. Minggu lalu kami berkunjung ke Sumatera Utara dan juga ke Aceh, dan kami berdiskusi untuk langkah-langkah penanganan yang lebih efektif. Kemudian minggu ini kami berkunjung ke 4 provinsi, yaitu Gorontalo, Sulawesi Utara, Pulau Biak, dan juga Bali. Nah, khusus untuk Biak, dalam beberapa hari terakhir terjadi peningkatan. Kemudian juga fasilitas kesehatannya sangat terbatas. Selama ini Biak dan juga Kepulauan Yapen, Provinsi Yapen, termasuk Waropen, itu harus menuju ke Jayapura untuk melakukan pengobatan. Tetapi dengan diresmikannya rumah sakit darurat daerah Biak, maka telah tersedia 40 tempat tidur untuk perawatan dan juga 10 tempat tidur untuk ruang ICU. Jadi intinya pemerintah pusat sangat memberikan perhatian kepada seluruh daerah yang memerlukan bantuan dari pemerintah pusat sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden Jokowi, dan khususnya lagi daerah-daerah yang memang mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Demikian Pak Tommy. Saya mendengar kabar Pak Bupati Heri Aryo Naab itu begitu bersukacita, bahkan masyarakatnya menyambut Bapak dengan begitu antusias. Mengapa mereka begitu antusias dan kemudian berterima kasih Pak Doni? Jadi Pak Tommy begini, pada bulan sekitar April dan juga Mei itu Pak Bupati, Pak Heri Aryo Naab mengirimkan pesan WhatsApp kepada saya menjelaskan tentang kesulitan mereka mengingat sudah terdapat beberapa pasien COVID tetapi harus dikirim ke Jayapura. Sementara fasilitas yang ada pun sangat-sangat terbatas. Kemudian beliau minta bantuan untuk bisa dibuatkan
rumah sakit darurat untuk penanganan COVID. Dan biasanya kami dari Satgas, dari BNPB, selalu berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. Dan saya melaporkan hal ini juga kepada Bapak Menteri PUPR dan juga berkoordinasi dengan Bapak Menteri Kesehatan. Sehingga dalam waktu yang tidak lama, pembangunan bisa dikerjakan oleh Adikarya, kemudian juga fasilitas alat-alat kesehatan dibantu oleh Bapak Menteri Kesehatan, sehingga lengkap semuanya. 40 unit tempat tidur untuk isolasi dan 10 unit ruang ICU sudah bisa beroperasi. Dan tentu ini merupakan suatu hal yang menggembirakan bagi Bupati, karena beliau sebagai Ketua Gugus Tugas Kabupaten punya tanggung jawab untuk memberikan perawatan terbaik kepada masyarakatnya. Baik, Pak Doni, kembali ke tema yang ingin kita bahas pada sore hari ini, Pak Doni. Ada survei dari BPS berkaitan dengan perilaku masyarakat kita. Mereka katanya tidak terlalu peduli pada COVID. Seperti apa sebetulnya, Pak Doni, kondisinya? Baik, Pak Tommy. Jadi sebenarnya survei awal sudah pernah dilakukan oleh Balit Bangkes Kementerian Kesehatan pada bulan Juli yang lalu, di mana ada 5 provinsi yang berada pada posisi yang tinggi tingkat keyakinan masyarakat tidak terpapar COVID, yaitu yang pertama adalah DKI dengan angka 30%, kemudian Jawa Timur 29%, lantas Jawa Tengah 18%, kemudian Jawa Barat 16%, dan Kalimantan Selatan 14%. Nah, tetapi data yang terakhir yang berhasil dihimpun oleh Badan Pusat Statistik, ternyata secara nasional masih ada 17% warga negara kita yang merasa yakin dan sangat tidak yakin atau sangat tidak mungkin akan terpapar COVID-19. Angka 17% ini sangat-sangat tinggi karena 17% dari 270 juta jiwa warga negara kita itu setara dengan 44,9 juta orang. Saya ulangi, 44,9 juta orang merasa yakin dan sangat yakin tidak terpapar COVID. Nah, ini adalah sebuah tantangan yang harus kita hadapi. Nah, kenapa ini terjadi? Mungkin faktor pertama adalah karena masalah sosialisasi. Masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi yang utuh tentang COVID ini. Demikian, Pak Tommy. Jadi sekarang yang diupayakan adalah bagaimana kemudian mengedukasi masyarakat untuk tahu bahwa COVID-19 ini bukan rekayasa, bukan konspirasi, dan kasusnya sudah menimpa Perdana Menteri Inggris, Presiden Amerika ya Pak Doni ya? Betul sekali. Pak Doni, apalagi yang perlu kemudian masyarakat lakukan, Pak? Saya dengar Bali juga tergolong yang cukup tinggi. Apa yang Bapak sampaikan pada Gubernur Bali dan masyarakat Bali, Pak, dalam konteks mereka tidak yakin akan bisa tertular COVID ini? Baik, Pak Tommy. Jadi Bali termasuk urutan ke-11 dari 34 provinsi yang masyarakatnya merasa yakin tidak terpapar COVID. Peringkat pertama itu adalah Maluku dengan angka 20 berapa ya? Kurang begitu jelas saya. Coba 29. dibesarkan sedikit. 29%, Pak. 27, ulangi, 9, Pak. 29% ya. 29% adalah Maluku. Kemudian yang kedua, peringkat kedua adalah Sulut. Sulawesi Utara dengan posisi 27,66%. Lantas Bali berada pada urutan 11 ya, yaitu pada posisi 20,78%. Dan angka yang didapatkan oleh BPS tentunya ini sangat akurat, mengingat respondennya mencapai jumlah yang sangat besar, yaitu 90.967 orang. Ya, jadi hal ini tentu menjadi perhatian kita semua, termasuk Bali yang selama ini kita harapkan bisa menjadi motor dan pelopor dalam upaya penanganan COVID. Mengingat Bali memiliki budaya dan juga tradisi yang sangat kuat dalam penyelenggaraan aktivitas keseharian. Dan kita sengaja menyampaikan pesan kepada Bapak Gubernur Bali untuk melibatkan lebih banyak lagi komponen masyarakat.
Karena semakin masyarakat diikutsertakan dalam penanganan COVID ini, maka secara langsung akan meningkatkan kesadaran. Nah, inilah yang harus kita lakukan secara menyeluruh. Jangan saja pemerintah yang melakukan upaya penanganan, tetapi seluruh komponen. Mengingat upaya-upaya pemerintah selama ini, khususnya untuk bidang kesehatan, menurut saya sudah sangat maksimal. Dan kita semua tahu dokter-dokter kita sudah bekerja keras dengan luar biasa, terbukti dari angka yang sembuh. Ya. Sudah mencapai lebih dari 230.000 orang ya angka yang sembuh. Jadi ini suatu prestasi yang juga sangat membanggakan kita. Karena awalnya kita sangat khawatir karena jumlah masyarakat kita yang terpapar COVID itu sangat sedikit yang sembuh. Tetapi alhamdulillah dokter kita semakin profesional, semakin punya banyak pengalaman, dan angka kesembuhan rata-rata sudah mencapai 76%. Artinya sudah di atas angka kesembuhan global. Demikian Pak Tommy. Pak Doni, kita tahu bahwa Satgas bekerja begitu keras, masyarakat pemerintah daerah juga bekerja keras, masyarakat juga berupaya untuk lebih patuh. Katanya sekarang sudah 90% lebih orang sudah mau memakai masker. Tapi hari-hari ini Pak Doni, kita melihat ada kegiatan di tengah masyarakat, demo yang tidak mempedulikan protokol kesehatan. Ini kan akan membebani para dokter yang sudah bekerja keras seperti yang disampaikan Pak Doni. Apa yang harus mereka lakukan sebetulnya Pak Doni? Baik Pak Tommy, jadi kita ikut prihatin ya dalam beberapa hari terakhir sangat banyak demo di sejumlah provinsi. Walaupun juga tidak sedikit daerah-daerah yang tidak melakukan aktivitas demo ini. Sebagaimana yang semuanya sudah kita ketahui bahwa dalam kondisi kedaruratan kesehatan, maka undang-undang yang kita ikuti adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kedaruratan kesehatan, di mana ketentuan tentang protokol kesehatan harus dipatuhi oleh seluruh komponen bangsa. Dan salah satu protokol kesehatan yang harus kita patuhi itu adalah menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Ya. Nah, kalau kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa, apalagi dalam jumlah yang sangat banyak, itu tentunya menimbulkan risiko yang sangat besar. Karena bisa saja di antara masyarakat yang berkumpul, itu ada yang positif COVID. Ya. Dan bisa jadi ketika nanti terjadi hubungan yang sangat dekat, akibatnya yang lain bisa terpapar COVID. Nah, ketika pulang ke rumah, bertemu dengan orang-orang yang disayangi, orang-orang yang dikasihi, maka bisa juga mereka yang tidak pernah keluar rumah pun akan terpapar COVID. Risikonya sangat besar bagi keluarga yang punya komorbid atau mereka yang sudah lansia. Karena angka kematian bagi komorbid dan lansia itu sangat besar, Pak Tommy. Ya. Nah, oleh karenanya saya selaku Ketua Gugus Tugas mengajak kepada seluruh komponen masyarakat, seluruh pimpinan di berbagai lapisan, baik di pusat dan di daerah, untuk memperhatikan protokol kesehatan. Jangan sampai kita membiarkan terjadinya kerumunan yang berdampak kepada keselamatan. Solus populi suprema lex. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Oleh karenanya sekali lagi, upaya-upaya terjadinya kerumunan harus bisa kita cegah. Kalau kita bisa mengurangi terjadinya kerumunan, berarti kita bisa melindungi lebih banyak warga negara kita. Penanganan kesehatan sudah semakin baik, kita lihat jumlah rumah sakit juga semakin baik, dan kita berharap dokter-dokter kita tidak kelelahan, Pak Tommy. Ya. Nah, sehingga dokter punya waktu dan kesempatan untuk rileks, untuk istirahat. Karena kalau kita bebankan dokter tidak punya waktu yang cukup untuk istirahat, maka dampaknya juga sangat fatal. Jadi kita hanya diminta untuk patuh kepada protokol kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan. Belum sebanding, Pak Tommy, dengan pengorbanan para dokter yang berjuang untuk mengobati pasien di rumah sakit. Mereka berjibaku ya Pak, dokter-dokter itu ya Pak ya? Betul sekali Pak Tommy. Ya, Pak Doni, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media. Ini ada Arthur Tyson dari RPKFM. Dia menanyakan masih banyak informasi yang tidak akurat alias hoax yang tersebar, membuat rakyat jadi bingung atau cuek soal COVID-19. Apa yang bisa dilakukan BNPB terkait simpang siurnya berita-berita hoax atau misinformasi, Pak?
Pak Tommy, ini pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi terhitung tanggal 1 Oktober, Satgas sudah bekerja sama dengan Dewan Pers dan juga diikuti oleh seluruh organisasi wartawan yang ada untuk bersama-sama menyusun suatu program. Dan Satgas mengikutsertakan 5.800 orang wartawan dari seluruh Indonesia untuk ikut bersama-sama dalam program perubahan perilaku. Sekaligus juga adalah untuk menangkal berita-berita yang tidak tepat atau hoax. Nah, kita harapkan upaya yang sinergi antara media dengan seluruh komponen masyarakat bisa meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa COVID ini nyata. COVID ini bukanlah rekayasa. COVID ini bukanlah konspirasi. Korban jiwa di tingkat global telah mencapai lebih dari 1 juta orang. Dan yang terpapar COVID telah lebih dari 35 juta orang. Di tanah air kita pun angkanya sangat besar, sudah lebih 300.000 orang yang terpapar COVID, dan yang wafat, yang meninggal, sudah lebih dari 11.000 orang, termasuk para dokter yang gugur dalam melakukan tugasnya. Pak, ini satu lagi pertanyaan Pak. Apakah ada sanksi tegas kepada masyarakat yang tidak peduli pada protokol kesehatan? Pemerintah telah menerbitkan Inpres nomor 6, Inpres nomor 6. Nomor 6 ya, tahun 2020 ya. Terkait dengan masalah sanksi bagi mereka yang melanggar. Jadi aparat kepolisian dan juga Satpol PP telah diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar. Dan sejumlah pemerintah daerah itu telah melakukan sanksi kepada mereka yang melanggar, baik secara persorangan maupun juga dalam bentuk perusahaan. Dan kita memberikan apresiasi atas langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan aparat yang ada. Tentunya sanksi ini harus diikuti juga dengan sanksi sosial bagi mereka yang tidak patuh kepada protokol kesehatan. Di beberapa daerah kami dengar tokoh-tokoh yang ada, terutama tokoh agama, itu memberikan sanksi yang sangat keras kepada mereka yang melakukan pelanggaran. Termasuk juga tokoh adat memberikan sanksi sosial kepada mereka yang tidak patuh. Karena konsekuensi dari pelanggaran ini dapat mengakibatkan risiko yang sangat besar. Kita tidak berharap kasus-kasus yang terjadi menambah korban jiwa. Memang kelihatannya bagi mereka yang usianya masih muda dan sehat, mereka bisa sembuh dalam waktu yang tidak lama. Tetapi mereka yang punya komorbid, lansia, itu sangat fatal. Angka kematian bagi penderita komorbid dan juga lansia mencapai 80-85%. Sebuah angka yang sangat tinggi sekali. Oleh karenanya, kalau kita bisa menjaga untuk patuh kepada protokol kesehatan, sebenarnya kita telah bisa menyelamatkan lebih banyak masyarakat kita. Dan mereka yang ikut bergerak dalam upaya untuk melakukan pencegahan sebenarnya sudah sama seperti pahlawan-pahlawan kemanusiaan seperti halnya dokter, ya, perawat, dan juga petugas-petugas yang selalu rajin menyampaikan pesan. Nah, teman-teman wartawan juga, ya, kita harapkan ikut bergerak dalam bidang upaya pencegahan. Dan saya berpikir para wartawan dan juga para musisi yang bergabung dalam program-program untuk mengingatkan masyarakat, itu juga bisa kita kategorikan sebagai pahlawan-pahlawan kemanusiaan. Demikian Pak Tommy. Baik. Pak, itu yang menarik tadi Bapak menyampaikan soal yang komorbid, Pak. Apa yang perlu mereka perhatikan, Pak? Kalau seseorang mempunyai komorbid itu, proteksi diri apa yang sebetulnya perlu mereka lakukan supaya tidak berakibat fatal pada dirinya, Pak? Baik Pak Tommy, Ketua Komite dan Wakil Ketua Komite Pak Erlangga dan Pak Luhut telah melakukan serangkaian pertemuan dengan organisasi profesi. Ada 5 organisasi profesi yang telah bergabung untuk menyusun sebuah SOP tentang langkah-langkah penanganan yang lebih efektif. Intinya, mereka yang secara risiko tinggi itu harus lebih awal diketahui. Kalau sudah positif COVID, maka penanganannya harus sedini mungkin. Nah, kalau kita lihat data yang sudah ada, terutama dari beberapa rumah sakit,
pasien dengan risiko ringan itu hampir 100% Pak Tommy sembuh. Sedangkan pasien dengan risiko sedang itu angka kematiannya sekitar 2,6%. Kemudian pasien dengan risiko sedang itu angka kematian sekitar 8%. Dan yang sudah berat serta kritis, angka kematiannya bisa mencapai 67%. Jadi jangan sampai mereka yang punya komorbid ini ya terlanjur masuk kepada fase yang sedang dan berat. Ya, tadi pagi pada saat Vikon dengan Gubernur Bali dan juga Ketua Bidang Penanganan COVID yaitu Dr. Alex Ginting mengatakan proses dari gejala ringan ke gejala sedang itu bisa berlangsung lebih dari 1 minggu. Tetapi ketika kondisinya memburuk dari gejala sedang ke berat itu hitungannya bisa jam. Ya, jadi ini yang harus kita pahami kepada seluruh masyarakat yang punya risiko tinggi untuk mengetahui kondisi diri masing-masing. Sehingga ketika sudah ada gejala, jangan menunggu gejala ini menjadi bertambah, segera dilakukan upaya-upaya pengobatan sehingga bisa lebih cepat diselamatkan. Demikian Pak Tommy. Jadi kita yang tahu penyakit komorbid itu hanya kita sama dokter ya Pak ya? Betul. Jadi kalau kita sudah tahu punya komorbid, apakah itu diabetes, jantung, hipertensi, lebih baik kita tidak ambil risiko gitu ya Pak Doni ya? Betul sekali Pak. Jadi jangan melakukan aktivitas yang punya risiko, terutama beraktivitas di ruang publik. Demikian juga harus selalu ingat ya, masker tidak boleh dilepas. Kemudian cara menggunakan masker juga harus tepat. Termasuk juga jenis masker yang digunakan kalau di daerah yang rawan, itu juga semuanya harus diperhitungkan. Demikian Pak Tommy. Baik. Pak, ini ada wartawan dari El Sinta mau bertanya. Silakan. Teman dari El Sinta. Sinta, Mas Tommy. Kebetulan saya di studio sendiri, jadi saya bisa buka masker. Oh, langsung Pak siaran Doni, ya. Salam hormat untuk Pak Doni dan seluruh teman-teman dari Satgas. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya bisa bertanya langsung dengan Pak Doni. Kalau kita lihat dari kesembuhan dari masyarakat Indonesia, kita lihat ya saya pribadi dan mungkin juga masyarakat Indonesia turut bergembira ya mengenai progresnya yang luar biasa. Namun kalau kita lihat untuk melakukan sosialisasi menggunakan masker, physical distancing maupun hal-hal lain, ini kayaknya perlu dilakukan secara masif lagi Pak. Karena yang kita lihat beberapa masyarakat yang sudah aware terhadap protokol tersebut, tapi di lain pihak kalangan-kalangan tertentu masih juga belum aware, sehingga apa yang disampaikan oleh media, Satgas melalui media ini kayaknya jangan sampai sudah dipikir sudah pada titik tertentu yang bisa beralih isunya begitu. Karena kita lihat kesadaran masyarakat saat ini bergantung pada hal-hal yang disampaikan oleh sejumlah kalangan termasuk media, Pak. Dengan berbagai testimoni-testimoni yang ada, pengalaman-pengalaman yang ada, ini menjadi masyarakat jadi lebih aware lagi, merasa bahwa oh iya, memang harus melakukan itu dan itu bukan sesuatu yang formal atau yang biasa-biasa saja. Ini adalah sesuatu yang luar biasa sebelum kita mendapatkan vaksinnya. Itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua, saya yakin sekali ketika masyarakat ingin melakukan tes sendiri berkaitan dengan kesehatannya, kami juga sudah cukup gembira kalau tidak salah sudah ada patokan harga yang dirilis oleh pemerintah mengenai berapa harga yang harus dikeluarkan di setiap rumah sakit. Namun ini perlu digelorakan juga bahwa sebenarnya tes di puskesmas, tes di tempat-tempat pemerintah ini bisa ditanggung oleh pemerintah sehingga rasanya tidak perlu bayar, namun informasi ini perlu diakselerasi lebih kuat lagi Pak, agar masyarakat tahu bahwa kalau di puskesmas itu bisa ditreatment mungkin secara baik dan gratis begitu. Ini yang perlu kami sampaikan karena kami lihat dari sejumlah liputan-liputan yang kami lakukan,
ini juga belum tersosialisasi dengan baik mengenai masalah tes di puskesmas ini. Demikian, terima kasih Mas Tommy. Terima kasih. Jadi Pak, yang pertama Pak, kalau tidak salah ada hasil survei dari BPS juga Pak, menunjukkan bahwa sebetulnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker itu sudah 90%, yang menjadi masalah itu lebih pada jaga jarak, begitu ya Pak? Betul, jadi kalau kita lihat survei BPS menunjukkan angka penggunaan masker mengalami peningkatan. Tetapi sekali lagi tingkat kepatuhan menggunakan masker ini yang masih kesadaran atau informasi untuk menggunakan masker sudah sangat tinggi. Hanya tidak semuanya melakukannya dengan cara yang benar. Ya, jadi cara yang benar. Menggunakan masker itu harus dilakukan sepanjang waktu selama berada di area publik. Nah, termasuk juga di rumah ketika ada dari anggota keluarga yang sering beraktivitas di luar rumah, saat kembali ke rumah, maka anggota yang di rumah pun harus tetap menggunakan masker ketika berhubungan dengan anggota keluarga yang beraktivitas di luar rumah. Kenapa demikian? Karena data yang kami peroleh, 7% responden yang diwawancarai di Wisma Atlet pada bulan yang lalu, itu adalah kelompok masyarakat yang tidak pernah keluar rumah. Mereka berada di rumah tapi mereka terpapar COVID. Jadi sangat mungkin mereka terpapar dari anggota keluarga yang beraktivitas di luar rumah. Sehingga program sosialisasi ini tidak boleh kendor. Setiap saat, setiap waktu tidak boleh kendor. Karena data yang kami peroleh juga bahwa 90% responden yang ada di rumah sakit Wisma Atlet itu adalah pengguna masker. Baik masker yang medis maupun non-medis, tetapi ternyata terpapar juga. Nah, setelah didalami, rata-rata mereka terpapar saat melakukan kegiatan makan. Ya, pada saat makan tentu tidak mungkin pakai masker. Nah, ini jaraknya tidak diatur, Pak Tommy. Ya, jadi tidak ada yang mengingatkan. Ketika acara makan tidak ada yang mengingatkan. Harusnya waktu makan pun diatur, tidak boleh bersamaan. Kemudian dibatasi jumlahnya. Jaraknya pun harus dibuat sedemikian rupa agar tidak terlalu dekat. Jadi ini sosialisasi ini harus setiap saat, setiap ada kesempatan, tidak boleh berhenti. Kemudian menyangkut masalah tes swab PCR. Pemerintah telah menyalurkan sejumlah mesin ke sejumlah daerah, mesin PCR. Yang tadinya pada awal COVID ini kita hanya punya satu laboratorium yang berfungsi, yaitu Balitbangkes Kemenkes. Kemudian bertahap, dan sekarang ini sudah ada 374 laboratorium. Suatu angka yang sangat banyak, ya, sangat besar. Demikian juga kemampuan testing per hari yang semula 2.000, kemudian meningkat menjadi 10.000, 20.000, 30.000. Nah, sekarang sudah rata-rata di atas 35.000. Bahkan pernah menyentuh mendekati 50.000 spesimen yang diperiksa. Hanya memang belum merata ke seluruh Indonesia. Ada daerah dengan kemampuan yang sudah sesuai dengan standar WHO, 1 orang per 1.000 penduduk untuk 1 minggu. Ya, sudah ada yang meningkat. Jakarta termasuk yang cukup tinggi angka pemeriksaan spesimennya. Nah, kita terus bergerak untuk bisa merata ke seluruh wilayah Indonesia. Kemudian harganya sudah diputuskan oleh Bapak Menteri Kesehatan sebesar Rp900.000 untuk pemeriksaan yang sifatnya mandiri. Tetapi di luar itu ada juga yang sifatnya kontraktual. Artinya Satgas bekerja sama dengan swasta untuk melakukan pemeriksaan swab PCR kepada kelompok tertentu. Seperti halnya misalnya dokter dan perawat. Itu biayanya kalau tidak salah saya adalah Rp439.000 per 1 kali pemeriksaan spesimen. Nah, untuk yang di puskesmas seharusnya gratis. Karena reagen itu diberikan dari pusat, ya, dari Kementerian Kesehatan bersama Satgas. Kemudian juga pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota juga ada yang menyelenggarakan reagen sendiri. Tetapi kalau toh mungkin masih ada pungutan-pungutan, mohon kami bisa diinformasikan sehingga kami bisa mencari solusinya. Ya, beban kepada masyarakat tidak boleh
terlalu berat, apalagi untuk melakukan pemeriksaan spesimen. Nah, sejauh ini mereka yang kontak erat dilakukan tracing itu harusnya gratis, tidak boleh ada pungutan sebesar apapun, tidak boleh, ya harus gratis. Nah, apabila ada daerah-daerah yang masih melakukan pemeriksaan spesimen yang berdasarkan data atau instruksi yang dikeluarkan oleh Puskesmas masih membayar, nah ini kami perlu dilaporkan. Nanti kami akan carikan solusinya sehingga masyarakat tidak boleh terbebani dengan pemeriksaan ini. Demikian Pak Tommy. Baik. Pak, ini ada pertanyaan dari Firna Antara, Pak. Apakah Satgas mengantisipasi peningkatan angka kasus dari klaster demo kemarin, Pak? Baik Pak Tommy, data yang berhasil kami kumpulkan dari sejumlah Polda, ada beberapa daerah yang melakukan pemeriksaan terhadap para pendemo dan dilakukan rapid test antibody. Ada yang reaktif, ya. Di beberapa provinsi ada yang reaktif. Kemudian juga ada yang diperiksa dengan menggunakan metode swab antigen. Itu juga ada yang positif COVID. Ya, jadi harus kita sampaikan kepada publik, kepada masyarakat yang beraktivitas untuk berkerumun, tolong sekali lagi hindari kegiatan-kegiatan yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, apalagi keselamatan orang-orang yang kita cintai di rumah. Karena saya selalu mengatakan bahwa yang berbahaya itu bukanlah pasien COVID yang sudah dirawat di rumah sakit. Kalau pasien COVID yang telah dirawat di rumah sakit bisa kita hindari, tetapi pasien mereka yang sudah terkonfirmasi positif namun belum dilakukan pemeriksaan dan mereka adalah tanpa gejala atau OTG. Nah, kelompok OTG ini sekali lagi saya katakan adalah silent killer, adalah pembunuh potensial. Ketika mereka pulang ke rumah, mereka tanpa sadar, tanpa sengaja lantas bisa menulari keluarga yang lain, dan apalagi keluarga tersebut punya risiko yang tinggi, yaitu punya komorbid dan juga lansia, maka sangat fatal. Jadi sekali lagi kita harus tahu bahwa COVID ini proses penularannya bukan melalui hewan seperti halnya flu babi dan flu burung, tetapi melalui manusia. Dan orang yang menulari kita bukanlah orang yang jauh, bukan orang dari daerah yang berbeda, tetapi orang-orang yang ada di dekat kita, yang ada di sekitar kita, keluarga kita, ya, atau teman sekerja, atau siapa saja, ya, orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Oleh karenanya, satu sama lain harus saling mengingatkan. Kita tidak bisa hanya disiplin sendiri. Kalau kita tidak bisa mengajak orang lain disiplin, maka ya mohon maaf, kita disiplin pun ya pada saatnya nanti tinggal nunggu waktu. Kita bisa terpapar COVID. Demikian Pak Tommy. Jadi hak demokrasi silahkan, tetapi sayangi diri kita, sayangi keluarga kita, begitu ya Pak Doni? Betul Pak Tommy, sayangi diri kita, sayangi keluarga kita. Dan kita juga tidak tahu ya sampai kapan COVID ini akan berlangsung. Ya, vaksin dalam proses. Sejumlah menteri dipimpin oleh Bapak Menko Marves, Pak Luhut Binsar Panjaitan, sekarang sedang ada di beberapa negara untuk mengurus vaksin, dan kita harapkan vaksin yang dinanti-nantikan tidak lama lagi akan bisa diberikan kepada masyarakat, terutama kepada kelompok rentan, yaitu mereka yang bertugas sebagai dokter dan juga tenaga kesehatan, itu menjadi prioritas utama, kemudian juga aparat-aparat yang selalu berhadapan dengan masyarakat. Tetapi sekali lagi, adanya vaksin belum tentu akan bisa seluruhnya akan kebagian gitu, belum tentu ya, karena jumlahnya terbatas. Dan vaksin ini pun baru bisa secara menyeluruh diberikan itu mungkin baru tahun depan. Jadi sambil menunggu vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat, ya maka vaksin yang terbaik sekarang adalah ya vaksin patuh kepada protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan disinfektan. Baik, Pak Doni, ini ada dari Kediri Jatim, Pak, Radio Andika, Ari Utami.
teman-teman ini sudah gencar mengkampanyekan protokol kesehatan baik on air maupun melalui media sosial, tetapi selalu dapat tentangan dari netizen yang tidak percaya. Apa yang harus dilakukan media dalam situasi seperti ini, Pak? Yang pertama saya memberikan apresiasi dulu nih untuk Jawa Timur. Ya, Jawa Timur yang mulai bulan Juni yang lalu sepanjang sampai dengan akhir September itu adalah daerah yang paling banyak zona merahnya. Dan hari ini Jawa Timur sudah tidak ada lagi zona merah. Tetapi saya juga menyampaikan pesan tidak boleh lantas berbesar hati kemudian lengah. Nah, biasanya lengah, tidak waspada, kemudian kendor bisa mengakibatkan bisa kena COVID lagi gitu ya. Jadi tolong dipertahankan prestasi yang sudah ada. Termasuk pada kesempatan ini juga saya memberikan apresiasi kepada teman-teman bonek di Jawa Timur yang telah membantu Satgas sejak bulan Juni yang lalu untuk menyampaikan pesan patuh kepada protokol kesehatan. Nah, sekarang masalahnya begini, Pak Tommy. Tingkat kepatuhan ini ada beberapa faktor kenapa orang tidak patuh. Ya, tadi coba ditayangkan 55% ya, karena tidak ada sanksi jika tidak menerapkan protokol kesehatan. Nah, tentunya ya daerah-daerah yang sudah terbentuk Satgas bisa menerapkan sanksi kepada mereka yang melanggar ya. Tetapi juga tidak hanya sanksi hukuman administrasi, namun sanksi sosial pun juga penting ya, apakah lewat adat atau lewat RT RW yang ada. Karena biasanya masyarakat lebih segan kalau yang memberikan sanksi itu adalah komunitas yang ada di sekitar mereka. Kemudian ada juga di sini kita lihat ya contoh teladan ya. Jadi keteladanan itu penting sekali ya. 19% aparat atau pimpinan tidak memberikan contoh. Nah, ini keteladanan sangat penting sekali Pak Tommy dan kita berharap bahwa seluruh pimpinan dimanapun ya ketika berhadapan dengan masyarakat untuk beraktivitas, bersosialisasi, maka protokol kesehatan harus betul-betul diperhatikan. Demikian juga mencari orang-orang yang tepat, orang-orang yang berpengaruh, sehingga bisa menyampaikan pesan-pesan yang sangat diharapkan sangat dipatuhi. Antara lain siapa? Ya, ada tokoh agama, ada budayawan mungkin di daerah, ada tokoh-tokoh non formal di tingkat RT, RW, ya, mereka yang kalau berbicara itu disegani. Dan satu lagi yang tidak boleh adalah orang tua kita, terutama ibu. Jadi kalau setiap ibu bersedia menyampaikan pesan untuk patuh kepada protokol kesehatan, maka ini adalah langkah yang sangat strategis. Kenapa demikian? Hampir semua kita pasti sangat menghargai ibu kita. Dan setiap ibu yang menyampaikan pesan itu pasti akan berbekas di hati anak-anaknya. Dan kami semua dari Satgas sangat berharap gerakan ibu-ibu bisa menjadi bagian yang strategis dalam mengajak masyarakat untuk patuh kepada protokol kesehatan. Bapak Presiden telah menugaskan Menteri Dalam Negeri dan Ketua Umum penggerak PKK untuk bisa mengajak seluruh ibu-ibu yang ada di seluruh daerah untuk menggelorakan kepatuhan kepada protokol kesehatan. Demikian Pak Tommy. Baik. Pak Doni, ini dari Kalimantan Barat Pak, Hamid Pak. Untuk penataan di dalam pesawat Pak. Masih banyak dia melihat kursi tengah yang seharusnya dikosongkan itu diisi, salah satunya penerbangan 3 Oktober 2020 Pontianak Jakarta, maskapai swasta tidak melaksanakan distancing seat. Bagaimana Pak tanggapan ini Pak? Pak Tommy, dalam beberapa pertemuan kita sudah menyampaikan pesan ya kepada airlines yang melakukan yang bertanggung jawab untuk melakukan penerbangan. Dan ada beberapa hal memang yang menjadi catatan kita. Keluhan airline itu apabila mereka kurang dari 70% penumpangnya, itu mereka akan mengalami kerugian. Nah, sehingga kita mencoba untuk mencari jalan yang terbaik. Ya, tetap 70%, tetapi
penumpang diminta untuk bisa meningkatkan proteksi, terutama menggunakan masker. Selama penerbangan jangan melepas masker. Kemudian masker yang digunakan juga masker yang punya standar yang cukup bagus untuk menangkal COVID ya. Bukan berarti terus kita memilih-milih masker, tidak. Ya, semua masker pasti bermanfaat. Hanya kapan menggunakan masker kain, kapan kita harus menggunakan masker yang mungkin lapisannya lebih banyak untuk supaya kita bisa lebih terproteksi, lebih terlindungi, termasuk juga mungkin penggunaan masker medis gitu ya. Nah, masker medis pada awal-awalnya memang tidak dianjurkan karena masker medis diharapkan hanya untuk para dokter dan tenaga kesehatan. Tetapi sekarang ini masker medis sudah semakin banyak diproduksi dan harganya pun sudah relatif semakin murah. Jadi mudah-mudahan bisa lebih terjangkau kepada masyarakat. Demikian juga pemerintah daerah telah sangat banyak memberikan masker kepada masyarakat. Nah, jadi kembali kepada apa namanya Distancing seat, Pak. Distancing seat di tiap-tiap pesawat. Kami dari Satgas akan mencoba kembali untuk mengingatkan kepada airlines dan juga perusahaan-perusahaan penerbangan yang yang mengelola pengaturan seat di dalam pesawat. Dan kita yakin kalau protokol kesehatan ini bisa diterapkan dengan baik, kemudian juga airlines bisa mengatur posisi tempat duduknya dengan baik juga, dan tentunya juga kita tidak ingin airlines juga rugi. Ya. Jadi angka 70% atau 75% dari kapasitas penumpang, mungkin ini adalah salah satu cara yang terbaik. Ya, di satu sisi airline tidak rugi, di sisi lain juga masyarakat bisa terjamin keselamatannya dan juga masalah perasaan. Jadi kalau sudah kita berada dalam pesawat, kita bersama dengan orang lain, mungkin kita juga merasa khawatir. Tetapi kalau seandainya kita terbang dengan keluarga sendiri, ya bersebelahan, saya rasa mungkin itu relatif lebih aman. Demikian. Baik. Pak, ini ada Rafiq dari iRadio Jakarta. Mas Rafiq, apa kabar Mas Rafiq? Mas Rafiq bisa menyampaikan langsung pertanyaannya kepada Pak Doni? Ya, terima kasih Mas Tommy atas kesempatannya. Terima kasih Pak Doni. Salam sehat dulu buat Pak Doni dan Pak Tommy. Ada satu pertanyaan, Pak. Usul saya, orang-orang yang merasa dirinya kebal dan yakin tidak akan tertular COVID itu, kita jadikan relawan saja di Wisma Atlet. Kita kasih tugas mengganti spray, memandikan pasien yang sudah positif COVID, dan kemudian membersihkan limbah yang ada di Wisma Atlet. Dengan demikian, para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan bisa istirahat sejenak. Kita biarkan orang-orang yang kebal itu untuk mengambil alih sementara tugas-tugas tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua pertanyaan adalah, adakah sanksi tegas untuk pagar yang makan tanaman, untuk tongkat yang membawa rebah? Seringkali kita melihat justru pejabat publik yang melakukan pelanggaran atas protokol kesehatan. Masih ke kafe, masih karaoke, masih bikin pesta kawinan, masih bikin pesta sunatan, buka panggung wayang, mengundang artis dangdut, gitu. Nah, sanksi apa selama ini yang diberikan oleh pemerintah kepada justru pejabat yang memberikan contoh? Mas Rafiq, silakan Mas Rafiq. Ya, kepada pejabat yang seperti itu, apakah bisa diambil tindakan Pak Doni, diberi sanksi? Karena kalau pejabatnya melakukan, jadi guru kencing berdiri, ya murid kencing berlari, Pak Doni. Kurang lebih demikian. Terima kasih. Baik Mas Rafiq, terima kasih. Ini usulnya menarik juga itu Pak. Jadi dimasukkan saja Wisma Atlet supaya percaya bagaimana orang-orang itu yang sakit. Terima kasih Mas Rafiq atas usulnya. Jadi mereka yang yakin dan sangat yakin tidak akan terpapar COVID,
disarankan oleh Mas Rafiq untuk jadi sukarelawan di Wisma Atlet. Ya, ini himbauan, siapa tahu ada yang berminat nanti boleh mendaftar kepada tim Wisma Atlet ya. Ya kita sekali lagi mengingatkan jangan anggap enteng COVID. Ya sekali lagi jangan anggap enteng COVID. Ya. Belum ada satupun ahli di dunia ini yang betul-betul bisa menjabarkan dan menjelaskan COVID secara detail seperti penyakit-penyakit yang lain yang sudah sangat banyak dikenal dan dikuasai oleh para pakar. Ya. Kemudian sanksi tegas, Mas Rafiq sudah ada, ya beberapa pejabat diberikan sanksi oleh atasannya, bahkan ada yang dicopot jabatannya. Ya. Kemudian pejabat di daerah juga sudah ada yang dipidana. Ya, untuk pelanggaran terhadap protokol. Ya, sekali lagi kami memberikan apresiasi kepada seluruh komponen masyarakat yang berani menyuarakan agar kita semua bangsa Indonesia patuh kepada protokol kesehatan. Inilah yang bisa menyelamatkan kita. Karena obat belum ada, vaksin juga masih dalam proses. Ya, sekali lagi apa yang kita lakukan taat dan patuh kepada protokol kesehatan belum sebanding dengan pengorbanan para dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang merawat pasien. Ya, mari kita hargai pengorbanan dan seluruh jerih payah dari para dokter dan tenaga kesehatan. Kita hanya diminta untuk patuh saja. Masa kita nggak bisa? Ya, jadi sekali lagi berbagai aktivitas masyarakat yang dapat membahayakan keselamatan itu bukan hanya nanti diberikan sanksi di dunia. Kelak di akhirat pun menurut saya ya sesuai dengan ajaran agama masing-masing, mereka yang dapat menimbulkan korban jiwa itu akan dimintain pertanggungjawabnya di akhirat kelak. Ya, jadi sekali lagi mari kita semuanya patuh kepada protokol kesehatan. Kami dari Satgas mencoba untuk merancang konten-konten yang dapat dipahami oleh masyarakat dengan mudah sehingga juga bisa dipatuhi. Dijabarkan dengan mudah juga. Seperti halnya ada 3 wajib. Ya, wajib yang pertama itu adalah wajib kita menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Bisa ditayangkan ya. Kemudian wajib yang kedua adalah wajib untuk patuh pada protokol kesehatan. Tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian wajib yang ketiga itu wajib untuk meningkatkan imunitas. Ya, itu wajib olahraga, istirahat teratur, kemudian tidak boleh panik, harus gembira, dan juga memakan makanan yang bergizi, serta meminum vitamin. Nah, kalau 3 wajib ini ya bisa kita penuhi, ya kita beriman sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing, kita memproteksi diri untuk melindungi diri kita dari ancaman COVID, ya, dengan patuh pada protokol kesehatan dan juga meningkatkan imunitas kita, maka ini adalah strategi yang paling ampuh selama vaksin belum ada dan obatnya juga belum ditemukan. Demikian Pak Tommy. Baik. Pak Doni, ada pertanyaan dari Sigit Radio Susi FM. Apa ada langkah antisipasi yang dilakukan mengingat beberapa bulan lagi kita akan menghadapi pilkada serentak agar masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan, terutama tim sukses ataupun dari calon kepala daerahnya itu sendiri? Baik, Mas Sigit, dalam 2 minggu terakhir ada fenomena yang unik ya. Tren perkembangan kasus zonasasi, yaitu dari zona risiko, baik itu yang risiko tinggi, sedang dan rendah, serta tidak terdampak, antara yang ada pilkada dengan yang tidak ada pilkada itu ternyata menunjukkan adanya suatu keunikan gitu ya. Ya, fenomena yang menarik di sini. Daerah yang ada pilkada itu mengalami penurunan kasus zona merah ya. Sedangkan daerah yang tidak ada pilkadanya justru meningkat ya. Nah, ini tentunya tidak atau bukan merupakan suatu kesimpulan ya, tetapi ini sangat mungkin dipengaruhi oleh faktor disiplin. Ada atau tidak ada pilkada, asalkan disiplin, maka kasus COVID-nya pasti bisa
dicegah atau dikurangi ya. Kemudian ada lagi 3 provinsi yang kami perhatikan, ada pilkada tetapi justru tidak ada zona merah. Padahal sebelumnya termasuk daerah yang risikonya sangat tinggi. Yang pertama tadi Jawa Timur ya. Ada 38 kabupaten kota, 19 melaksanakan pilkada bupati dan wali kota. Kemudian Sulawesi Selatan ya. Ada 24 kabupaten kota dan 12 pemilihan bupati dan wali kota. Kemudian ada lagi Sulawesi Utara. Ya, Sulawesi Utara itu 15 kabupaten kota, kalau tidak salah 7 atau 8 itu ada pemilihan bupati, wali kota dan juga gubernur. Ya, dan juga gubernur. Artinya kalau pemilihan gubernur berarti seluruh kabupaten kota ikut terlibat. Nah, Sulawesi Utara itu yang tadinya ada zona merah, ya, kemudian berubah menjadi zona orange. Nah, sekarang zona orange-nya dari 8 berubah menjadi 3, kemudian zona kuningnya atau zona rendah yang semula ada 3 menjadi 7. Ya, saya ulangi, zona orange-nya tadinya 12 turun ke 8, kemudian zona kuningnya yang semula 3 nambah jadi 7, jadi tambahnya 4 ya. Nah, ini adalah fenomena yang menarik ya. Ada daerah yang pilkada tetapi mampu mengendalikan kasus. Sementara ada daerah yang tanpa pilkada justru mengalami peningkatan kasus ya. Ada beberapa provinsi yang tanpa pilkada tapi kasusnya tinggi ya. Aceh ya tidak ada pilkada tapi kasusnya tinggi. Jadi kita tidak serta-merta bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa pilkada menjadi penyebab. Betul, salah satu penyebabnya betul pilkada. Tetapi kalau seandainya ada kesungguhan dari seluruh komponen untuk patuh kepada protokol kesehatan, kami yakin ya bahwa kasus bisa dikendalikan. Dan ini adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya kepada penyelenggaranya, tetapi juga kepada seluruh komponen masyarakat ya untuk selalu ikut terlibat. Ya, kalau ada kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan, maka masyarakat bisa menilai ya siapa yang menimbulkan kerumunan. Tentunya mereka yang secara protokol kurang begitu memperhatikan masalah keselamatan. Demikian Pak Tommy. Pak Doni, sebelum kita mengakhiri diskusi Pak, ini di ruangan ini Pak, Bapak melakukan protokol kesehatan sangat ketat. Kita jaga jarak, semua kita menggunakan hand sanitizer, mic-nya juga dibersihkan selalu. Apa pesan Bapak kepada masyarakat supaya kemudian melakukan hal yang sama di rumah masing-masing? Baik Pak Tommy, pesan saya kembali kepada masalah disiplin. Ya, jadi obat belum ada, vaksinasi dalam proses, disiplin adalah kunci utama kita untuk bisa selamat. Ya, kita disiplin saja, belum tentu kita berhasil terhindar dari COVID. Karena COVID ini menyerang kita ya selama 24 jam tanpa henti. Kita lalai sedikit saja, bisa kita terpapar. Dari mana? Dari banyak cara. Salah satu faktornya adalah tangan kita yang biasanya refleks tidak sengaja menyentuh sesuatu, kemudian memegang masker kita. Kemudian tanpa kita sengaja juga mungkin menyentuh wajah kita, mata kita. Ya. Padahal berdasarkan pengetahuan yang kita peroleh dari pakar epidemiologis, pakar kesehatan masyarakat, salah satu penyebabnya adalah tangan kita yang telah menyentuh droplet dari penderita COVID, kemudian memegang bagian tertentu di wajah kita, mata, hidung, dan mulut, secara langsung kita bisa terpapar. Ya. Jadi sekali lagi, disiplin harga mati. Ya. Kemudian juga mematuhi protokol kesehatan adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Kalau seluruh kita bisa taat dan patuh kepada protokol kesehatan, bangsa kita akan segera dapat mengendalikan COVID. Kita tidak tahu COVID ini sampai kapan. Oleh karenanya kita harus mampu beradaptasi.
COVID-nya tetap ada, kita tetap selamat, kita tidak boleh terpapar COVID, dan juga tidak boleh ada aktivitas yang dapat menimbulkan PHK, menimbulkan penutupan perusahaan-perusahaan tidak boleh terpapar COVID, dan tidak boleh terkapar oleh PHK. Demikian Pak Tommy. Baik, terima kasih Pak Doni. Kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada semua media yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan bincang sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terakhir tentunya jangan lupa para pemirsa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat pesan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Bapak Doni Monardo, apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Begitu ya Pak Doni ya? Betul sekali Pak Tommy. Jadi kita harus membantu dokter-dokter itu dengan kita mendisiplinkan diri kita, menerapkan protokol kesehatan, dan dengan itulah kita akan meringankan tugas para dokter. Sangat betul. Ya, itu yang menjadi kampanye kita dan itu yang dilakukan oleh Satgas juga ya Pak ya? Betul sekali Pak. Baik. Jadi kita harus sayang dengan dokter kita, jumlah dokter kita terbatas, dokter secara total jumlahnya kurang dari 200.000, dokter spesialis kita kurang dari 36.000, dan dokter paru kita kurang dari 2.000 orang. Jadi kehilangan satu dokter adalah kehilangan buat bangsa kita. Oleh karenanya mari kita lindungi para dokter kita dengan cara kita patuh kepada protokol kesehatan. Baik. Saya akhiri talk show kita sore hari ini. Saya Surya Pratomo bersama tim yang bertugas dan pembicara pamit undur diri. Selamat sore dan sampai berjumpa kembali.